Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma ij'al hadha ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina syaqiyan wa la mahruma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah melaksanakan kewajiban Allah salat maghrib berjamaah, saya ucapkan jazakumullah khairan sudah mengundang saya kemari lagi di Tanjung Uban ini. Dan tak lupa salawat juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini karena kita sudah memasuki tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Karena masuknya waktu itu kan seiring dengan tenggelam matahari. Artinya kita sudah masuk pada tanggal 2 Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ini disabdakan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW termasuk khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari di dunia ini. Tidak ada satupun hari di dunia yang lebih baik dibandingkan hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh para ulama, ada 10 hari dalam setahun itu di 3 waktu. Semua sangat istimewa. Pertama 10 akhir Ramadan, dari tanggal 20 sampai tanggal 30. Kemudian yang kedua 10 awal bulan Muharram, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan yang ketiga 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini 10 hari ini luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari kesemuaannya, dari 10 akhir Ramadan, 10 awal bulan Muharram, 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah ini yang paling istimewa. Karena Nabi SAW menganggap bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah ini khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari di dunia ini dalam setahun. Maka ini kesempatan malam ini kita akan membahas tentang afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita urut dari sisi sejarah, kemudian masuk kepada keutamaan-keutamaannya, kemudian masuk kepada amal-amal apa saja yang harus kita lakukan selama bulan Dzulhijjah ini. Inilah 3 pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama bicara tentang ahdath dulu. Ahdath tarikhiyah namanya. Sejarah yang terjadi di zaman baik sebelum Islam ataupun di zaman setelah datangnya Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-A'raf ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah berbuat janji dengan Nabi Musa selama 30 malam. Kemudian kami sempurnakan dengan 10 malam berikutnya, maka sempurnalah perjanjian Musa dengan Rabbnya 40 malam.
Apa maksudnya ayat ini? Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah menyeberangkan Bani Israel dari Mesir, dan Allah subhanahu wa ta'ala azab Fir'aun dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian Musa pun berhasil membawa Bani Israel ke tanah perjanjian. Maka Musa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibuatkan undang-undang kepada mereka. Maka kemudian Allah pun mengabulkan keinginannya dengan cara mengundang Nabi Musa ke Bukit Saina, atau bahasa Quran disebut Tur namanya, dan itu sering dijadikan sumpah dalam Quran. Lah ketika sampai di Bukit Tur saja, karena dia akan berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun kemudian berpuasa selama 30 malam. Di malam ke-30 itulah Nabi Musa hendak membatalkan puasanya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian melarang dan disuruh menyempurnakan 10 hari berikutnya, sehingga puasa Nabi Musa 40 malam. Baru Allah turunkan Taurat kepada Musa. Sebagian ahli tafsir, wallahu alam riwayatnya sahih atau tidak, masalahnya riwayat ini hampir kebanyakan semua ahli tafsir mencantumkannya, baik Ibnu Katsir, At-Tabari, dan banyak tafsir-tafsir yang lainnya, bahwa yang dimaksud 30 hari pertama Nabi Musa berpuasa itu maksudnya di bulan Dzulqa'dah, dan tambahan 10 hari berikutnya maksudnya di permulaan bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sebagai penggenap yang 30 hari itu. Artinya bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa bagi Bani Israel khususnya, dan bagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena setelah 10 tambahan dari 30 hari berpuasa, Nabi Musa pun akhirnya berjumpa dengan Allah dan berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah keunggulan Nabi Musa menjadi kalimur rahman, nabi yang banyak berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah yang masyhur dalam Quran tentang penyembelihan Ibrahim kepada Ismail, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah As-Saffat lengkap ceritanya sampai kepada ayat wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami ganti Ismail dengan kambing yang sangat besar, dan itu semua akan menjadi cerita bagi orang-orang yang setelahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini dua kisah yang masyhur terjadi di bulan Dzulhijjah dan di awal-awal bulan Dzulhijjah. Kita beralih kepada zaman Nabi SAW. Kita singkat-singkat saja karena waktu juga mepet dan pembahasan banyak. Pertama, di zaman Nabi SAW, kita tahu bahwa setelah perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang mengikat dengan orang-orang musyrik Arab, walaupun secara zahir merugikan kaum muslimin, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain dengan perjanjian itu. Nah, salah satunya Nabi SAW dengan leluasa akhirnya mampu menyurati raja-raja dunia agar mereka masuk Islam. Salah satu raja yang disurati adalah Raja Romawi, Herakli, kemudian Raja Persia, Kisra, kemudian Raja Mesir, Muqawqus, termasuk juga Raja Ethiopia, An-Najasyi. Lah pengiriman delegasi-delegasi untuk mengirim surat kepada raja-raja supaya mereka masuk Islam itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu pengaruh surat itu luar biasa, karena pengaruh surat itu kan menandakan bahwa Islam mulai tersebar ke seantero dunia. Bayangkan akibat surat itu Najasyi masuk Islam. Raja Najasyi kan masuk Islam dengan surat itu. Kemudian juga Herakli juga akhirnya mengakui bahwa Nabi SAW itu seorang nabi, walaupun dia tidak mau masuk Islam karena takut runtuh kerajaannya. Tapi pengakuan kepada Nabi SAW dia seorang nabi didengar Abi Sufyan yang ketika itu masih musyrik. Kemudian juga Muqawqus, ketika dia menerima surat, dia menghargai surat itu. Kemudian dia tidak masuk Islam, tapi sangat memuliakan surat itu, bahkan menghadiahi dua wanita. Pertama Maria Kibtiyah yang kemudian digauli Nabi, lahirlah Ibrahim. Yang kedua Sirin yang kemudian diberikan Rasul kepada juru syairnya Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Lah peristiwa pengiriman surat-surat itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga peristiwa lain adalah menikahnya Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah. Menikahnya Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah itu pun terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian lahirnya Ibrahim, putra yang terakhir dari Nabi SAW. Nabi itu punya 3 putra, 2 dari Khadijah, 1 dari Maria Kiptiyah.
dari Khadijah namanya Qasim, putra pertama. Kemudian setelah diangkat jadi nabi, lahir lagi satu anak laki-laki namanya Abdullah, tapi dua-duanya mati di waktu bayi. Setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah, kemudian menggauli Maria Qibtiyah, lahirlah Ibrahim. Kelahiran Ibrahim ini putra terakhir Rasul itu terjadi di bulan Dzulhijjah, tapi sayang di usia setahun 8 bulan dia pun meninggal. Kemudian juga wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan ma'ruf, dia penulis wahyu Nabi. Dan dia raja pertama dalam Islam setelah hilangnya kekuasaan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin kan 30 tahun. Dimulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Hasan ibnu Ali selama 6 bulan. Kemudian setelah kekuasaan Hasan diserahkan kepada Muawiyah, sampai di sinilah Khulafaur Rasyidin. Baru berpindah kepada sistem kerajaan. Lah raja pertama itu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Inilah pengasas daulah Umayyah yang pertama. Lah meninggalnya Muawiyah juga terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga mati syahidnya khalifah yang kedua. Siapa khalifah kedua? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu meninggal di tanggal ataupun di bulan Dzulhijjah karena ditusuk oleh seorang majusi namanya Abu Lu'lu' al-Majusi saat mengimami salat subuh. Lah meninggalnya itu di bulan Dzulhijjah. Termasuk juga mati syahidnya Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh oleh siapa? Oleh anak-anak muda yang terpengaruh dengan isu hoaxnya Abdullah ibn Saba, sehingga gerombolannya disebut Sabaiyah. 5.000 pasukan anak-anak muda inilah yang kemudian beramai-ramai membunuh Utsman ibn Affan ketika itu dia sedang berpuasa dan sedang membaca Al-Quran. Lah meninggalnya Utsman itu juga terjadi di bulan Dzulhijjah. Termasuk juga meninggalnya cucu Nabi. Meninggalnya cucu Nabi Husain itu pun di bulan Dzulhijjah. Ada juga yang mengatakan di bulan Muharram, ada yang mengatakan di bulan Dzulhijjah. Termasuk juga Islamnya Khalid ibn Walid yang disebut dengan Saifullah, pedangnya Allah, itu terjadi di bulan Dzulhijjah tahun ke-7 Hijriah. Artinya Khalid masuk Islam itu setelah 20 tahun. Nabi SAW kan di Mekah 13 tahun. Dia enggak tertarik masuk Islam. Kemudian Rasul hijrah tahun pertama, kedua, ketiga, sampai Rasul 7 tahun, berarti sudah lewat 20 tahun, baru hidayah masuk ke qalbunya Khalid bin Walid, baru masuk Islam dia. Sehingga dari jarak keislaman dia dengan wafatnya Nabi SAW itu hanya 3 tahun lebih saja, karena Rasul kan wafat pada tahun 11 Hijriah kan. Tetapi walaupun demikian, keislaman Khalid ini memperkuat Islam, karena setelah dia masuk ke dalam Islam dan ditunjuk untuk selalu memimpin perang, tidak pernah terjadi kekalahan dalam perangnya. Sehingga hampir-hampir di zaman Umar itu melihat ada keguluhan para sahabat, terlampau menyandarkan kemenangan kepada Khalid, makanya di zaman Umar Khalid kemudian diberhentikan jadi panglima perang, diganti oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah, supaya orang itu jangan hatinya kemenangan seolah-olah kalau ada Khalid menang, kalau tidak ada enggak menang. Itu kan bahaya. Itu akan mempengaruhi tauhid. Makanya Umar mengganti dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan juga sejarah haji juga terjadi di bulan Dzulhijjah. Inilah sejarah-sejarah secara singkat. Termasuk juga kalau sejarah-sejarah setelahnya, sejarah yang sangat mencekam ya. Pembantaian orang-orang Syiah Qaramitah. Kemudian membantai jemaah haji. Orang-orang Syiah Qaramitah itu kan pernah datang membawa pasukan dari Bahrain, kemudian membantai orang sedang jemaah haji. Bayangkan, sampai haji-haji itu yang sedang tawaf, mereka kemudian bergelantungan di kiswah Ka'bah pun dibantai semuanya. Sebagian dimasukkan ke sumur Zam-Zam, sebagian dilempar kemana-mana, sampai dia cungkil Hajar Aswad, kemudian dibawa ke Bahrain selama 2 tahun. Hilang tuh Hajar Aswad, pernah dicungkil orang-orang Syiah tuh, Syiah Qaramitah namanya. 2 tahun hilang. Tapi setelah banyak bencana di Bahrain itu dibalikan akhirnya, balikan lagi ke Mekah. Dan itu pembantaian jemaah haji itu terjadi juga di bulan Dzulhijjah karena mereka sedang haji ya. Ini yang sadis lah ya. Ini diantara beberapa sejarah yang terjadi di bulan Dzulhijjah. Baik, kita masuk apa keutamaannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi SAW, dalam sebuah hadis, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan.
Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, afdalu ayyamid dunya al-ashru. Seafdal-afdalnya hari di dunia adalah al-ashru. Apa maksud al-ashru? Yakni ashru Dzulhijjah. Maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Kila dikatakan kepada Nabi SAW, wala mislahunna fi sabilillah. Apakah orang-orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu semisal dengan orang yang berjihad di jalan Allah? Maka Rasul mengatakan, la mithlahunna fi sabilillah. Oh tidak, masih besar orang yang beramal soleh di awal bulan Dzulhijjah pahalanya dibandingkan orang jihad, kata Rasul. Illa, kecuali kata Nabi SAW, rajulun affara wajhahu biturabi. Kecuali kalau seandainya orang-orang yang berangkat jihad itu kemudian wajahnya dipenuhi dengan debu-debu peperangan. Dalam riwayat, Nabi SAW mengatakan ketika dikatakan oleh para sahabat kepada Rasul, walal jihadu fi sabilillah, apakah sebanding pahalanya dengan orang yang jihad fi sabilillah, kata para sahabat. Maka Rasul mengatakan tidak. Kecuali kata Nabi SAW, kalau memang dia itu berjihad, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali orang yang berjihad ini keluar membawa seluruh hartanya. Ingat, seluruh hartanya dibawa, tidak disisakan kepada keluarganya. Kemudian dia serahkan jiwanya, kemudian dia bertempur habis-habisan dalam peperangannya, kemudian dia mati syahid dan tidak pernah kembali baik jiwa ataupun hartanya, baru sebanding, kata Rasul. Subhanallah, ya. Begitulah keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Semua amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah itu pahalanya lebih besar dibandingkan jihad. Salah satunya antum sini. Antum ini thalabul ilmi nih malam ini, duduk di majelis ilmu. Maka dengan datangnya antum di sini ini, walaupun hanya duduk kemudian mendengarkan kajian, maka pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang sedang berperang. Anggaplah hari ini kawan-kawan yang ada di Palestina berperang melawan siapa? Zionis Yahudi. Mengangkat senjata, antum di sini mengangkat pena. Yang bawa pena, yang tak bawa pena ya tak angkat-angkat lah, dengerin aja. Kan itu. Tetapi pahala kita jauh lebih besar, kata Rasul. Yang duduk di majelis taklim itu lebih besar, kecuali kalau jihadnya sama-sama di bulan Dzulhijjah, kan itu. Tentu dia mendapatkan keutamaan waktu. Tapi kalau berperang di luar bulan Dzulhijjah, umpamanya mereka sedang berperang di bulan Safar atau di bulan Rabiul Awal atau di bulan Syawal, sementara kita ngaji di sini, itu pahalanya lebih besar kita dibandingkan mereka. Atas lisan Rasul. Bahkan bukan hanya itu, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, lebih daripada itu. Bahkan orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang beramal di bulan Ramadan. Kurang apa coba keutamaan bulan Ramadan itu? Di sana ada 10 awal, 10 tengah dan 10 akhir Ramadan. Dan puncak daripada Ramadan di 10 akhirnya. Tetapi 10 awal bulan Dzulhijjah mampu menandingi 10 akhir Ramadan. Kenapa? Pertanyaannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang alimin ulama Syafi'i ma'ruf. Ibnu Hajar, kalau antum baca karya-karyanya Bulughul Maram, itu kan karya-karya beliau, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia mengatakan, kenapa kemudian 10 awal bulan Dzulhijjah ini demikian mulia? Apa kata beliau? Walladzi yadhhar anna sababa fi imtiyazi 'ashri Dzulhijjati lima kan ijtima'i ummahatil ibadati fihi wa hiya as-salat was-siyam was-sadaqatu wal-hajj wa la yata'atta dzalika fi ghairihi. Ini alasannya. Apa kata beliau? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, yang tampak bagiku, kata dia, sebab kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu sangat istimewa melebihi 10 akhir Ramadan. Karena di 10 awal bulan Dzulhijjah itu terkumpul seluruh pokok-pokok ibadah yang tidak terkumpul di bulan-bulan lainnya. Jadi seluruh pokok-pokok ibadah ada di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 awal. Di sana ada salat, kata beliau, di sana ada puasa, di sana ada sedekah, di sana ada haji. Dan ini pokok-pokok ibadah. Atau dengan kata lain, rukun-rukun Islam bisa kita lakukan secara sempurna di bulan Dzulhijjah, tapi di bulan Ramadan kita tidak bisa melakukannya. Di bulan Dzulhijjah antum bisa syahadat, bisa salat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji.
Tapi di bulan Ramadan, meskipun di 10 akhir Ramadan, ya mungkin anda bisa syahadat, antum bisa salat, bisa juga puasa, bisa juga zakat, tapi haji tak bisa. Kalau antum haji di 10 akhir Ramadan sendirian lah antum, untang lantung di Mina ke Arafah lempar jumroh, ngapain? Viral nanti, sangka gila diangkut nanti. Ya. Karena haji itu ada bulan-bulan yang ditentukan. Bulan haji itu diawali Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu disebut bulan haji yang disebut dengan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat namanya. Haji itu ada bulan-bulannya, dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu disebut bulan-bulan haji namanya. Lah Ramadan bukan bulan haji. Makanya tidak ada Ramadan itu yang haji. Lah disebabkan seseorang bisa menyempurnakan rukun Islam di 10 awal bulan Dzulhijjah, itu pula yang menjadikan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih istimewa dibandingkan 10 akhir Ramadan. Tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala memerinci seperti ini. Kalau ditinjau dari malamnya, maka 10 akhir Ramadan jauh lebih utama dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi kalau ditinjau dari siangnya, dari hari-harinya, maka 10 awal bulan Dzulhijjah lebih mulia dibandingkan 10 akhir Ramadan. Itu rincian daripada Imam Ibn Taimiyah rahimahullah taala yang diperkuat oleh muridnya Ibnul Qayyim. Alasannya apa? Ya jelas, karena di 10 akhir Ramadan di malam harinya ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tidak ada di malam 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena itu kekhususan 10 akhir Ramadan. Ya. Sebagaimana di 10 awal bulan Dzulhijjah ada haji yang tidak bisa dilakukan di 10 akhir Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika di malam 10 akhir Ramadan para malaikat turun di malam itu, dan malaikat itu sesuatu yang gaib. Tapi di 10 awal bulan Dzulhijjah maka orang-orang datang ke Baitullah dan itu bisa dilihat mata. Yang satu gaib, yang satu dilihat mata. Yang satu rombongan malaikat, yang satu rombongan haji yang sedang berziarah ke Baitullah. Yang satu turun Lailatul Qadar, yang satu pula Allah turun ke langit bumi kemudian berbangga dengan para malaikatnya. Lihatlah hamba-hambaku tuh yang datang dari mana-mana penuh dengan debu hanya untuk mengunjungiku, kata Nabi. Dan tidak ada setan lebih terhina, lebih tersakiti dibandingkan di dua tempat, saat hari Arafah dan saat perang Badar. Dan itu tidak terjadi di bulan Ramadan, kecuali pada tanggal 17-nya saja. Artinya bukan 10 akhir Ramadan kan, karena perang Badar kan tanggal 17 Ramadan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah kemudian kenapa menjadi istimewa 10 awal bulan Dzulhijjah. Baik, kita akan rinci saja biar enak catatnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan itu ma'ruf dalam ayat yang antum sering baca, wal fajri walayalin ashri. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Terjadi silang pendapat di antara ulama apa yang dimaksud malam-malam 10 ini sehingga dijadikan sumpah dalam Quran. Ada yang mengatakan 10 akhir Ramadan, ada yang mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah, dan kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa maksudnya layalin ashri adalah ashru Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Ketika 10 awal bulan Dzulhijjah ini dijadikan alat sumpah oleh Allah. Dan Allah tidak pernah sembarang bersumpah dalam Al-Quran, walaupun makhluk Allah banyak kan, tapi tidak semua dijadikan sumpah dalam Quran kan. Tetapi Allah menjadikan sumpah dari makhluknya itu, dari makhluk-makhluk yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya 10 awal bulan Dzulhijjah itu istimewa dan dijadikan sumpah dalam Al-Quran. Yang kedua, annahal ayyam al-ma'lumat allati syuri'a fiha dzikru, bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah ayyamam ma'lumat, hari-hari yang maklum, hari-hari yang sudah diketahui, di mana di dalamnya disyariatkan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bisa melihat 3 riwayat tentang keutamaan bulan Dzulhijjah itu. Pertama, riwayat yang sudah saya baca tadi, riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, di mana riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashri. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali thumma lam yarji min dhalika bi syai'in. Ini satu riwayat dari Abdullah bin Abbas. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari
yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibandingkan hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, apakah sebanding dengan jihad wahai Rasul? Kenapa sahabat mengatakan sebanding dengan jihad? Karena di mata para sahabat tidak ada amalan yang lebih mulia melebihi jihad. Itu di mata para sahabat. Makanya mereka mempermisalkan dengan jihad. Kenapa mereka tidak mempermisalkan dengan amalan yang lain? Apakah sebanding dengan salat? Apakah sebanding dengan puasa? Apakah sebanding dengan sedekah? Tidak. Sahabat kalau mempermisalkan bandingan amal itu pasti memilih yang paling tinggi. Apakah sebanding dengan jihad wahai Rasul? Karena jihad itu kata Rasul sanamul Islam kan, puncak daripada Islam jihad itu. Tapi Rasul mengatakan tidak. Walal jihadu fi sabilillah. Oh tidak, masih besar amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah dibandingkan jihad. Kecuali kalau yang berjihadnya ini adalah seseorang yang membawa seluruh harta dan jiwanya kemudian tidak pernah pulang alias mati syahid. Baru sebanding. Ya. Dalam hadis ini dan juga hadis yang lainnya dari Abdullah ibn Umar itu semakna kurang lebih, menunjukkan bahwa amalan apapun secara umum, sebutkan amalannya. Pokoknya amalan-amalan itu dianggap amalan ibadah dan amal soleh. Itu kalau dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan jihad. Kecuali yang jihadnya mati syahid dengan menghabiskan semua harta dan jiwa. Tapi ada hadis lain yang kemudian lafadznya sama, tapi di ujung hadis berbeda. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin a'zam indallah wala ahabba ilaihi minal amali min hadhil ayyamil ashri fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Kata Rasul, tidak ada hari-hari yang lebih agung kata Nabi di sisi Allah, dan tidak pula amalan lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya kata Rasul, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan Allahu Akbar, dan perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Di hadis yang pertama Rasul SAW menyebutkan amalan umum. Pokoknya amalan apa saja kata Rasul, kalau dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu pahalanya lebih tinggi dibandingkan jihad. Tapi dalam hadis yang ini justru Nabi SAW menyebutkan amalan khusus. Berupa apa? Berupa zikir. Disuruh kita memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, dan memperbanyak tahmid. Kenapa? Kenapa zikir diprioritaskan di sini? Ulama mengatakan dan menjawab karena zikir itu amalan yang paling istimewa dari seluruh amalan yang ada. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum bi khairi min a'malikum." Maukah aku habarkan kepada kalian amalan terbaik? Satu, ya. Amalan terbaik. Kemudian amalan ini, ala ukhbirukum bi khairi min a'malikum wa arfa'ukum fi darajatikum, bisa mengangkat derajat kalian. Wa azkakum inda malikikum, bisa membersihkan diri-diri kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal warid, lebih baik dibandingkan infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik dibandingkan Anda berjihad, Anda membunuh atau Anda dibunuh dalam medan peperangan. Bayangkan amalan ini lebih baik daripada 5 perkara. Amalan terbaik, amalan yang bisa mengangkat derajat, amalan yang bisa membersihkan jiwa, amalan yang lebih baik dibandingkan berinfak dengan emas dan perak, amalan yang lebih baik dibandingkan jihad kita membunuh atau terbunuh. Sahabat bertanya, apa amalan yang punya 5 keistimewaan ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan, penuhilah 10 awal bulan Dzulhijjah ini dengan zikir, gitu maksudnya. Prioritaskan zikir dalam beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Terutama apa? Terutama menggemakan takbir. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum," agar kalian membesarkan Allah karena Allah sudah memberikan hidayah kepada kalian. Makanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dan juga ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu kalau datang di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka mereka akan bertakbir di sepanjang jalan sampai ke pasar-pasar, sampai ke Mina, sampai seluruh penduduk ikut takbirnya Abdullah ibn Umar dan menggema. Dari sini kata para ulama bahwa takbir di 10 awal bulan Dzulhijjah itu terbagi 2.
Ada yang disebut dengan takbir mutlak, ada yang disebut dengan takbir muqayyad namanya. Takbir mutlak itu sudah disunahkan mulai tanggal 1 kemarin. Tanggal 1 tadi itu, sekarang tanggal 2. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik. Berapa akhir hari tasyrik? Tanggal 13 Dzulhijjah. Itu hari tasyrik. Ya. Kalau haji itu tanggal 8 disebut hari tarwiyah, tanggal 9 disebut hari Arafah, tanggal 10 disebut Yaumun Nahar atau Haji Akbar, tanggal 11, 12, 13 disebut hari tasyrik namanya. Lah, bertakbir itu dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Ini yang mutlak. Adapun muqayyad ini hanya dilakukan setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu. Kapan dimulainya? Dimulainya dari pagi hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Itu dilakukan setelah sholat wajib saja. Dan takbir ini ada 2 macam. Ada takbir singkat, ya kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir singkat. Pemain antum sambil jalan dari sini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu singkat. Tapi ada takbir yang lebih panjang dibandingkan hanya sekadar Allahu Akbar. Takbir yang antum pahami, yang sering antum baca di malam Idul Fitri atau Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kalau antum mau baca ini bisa dari tanggal 1 kemarin sampai nanti tanggal 13. Kalau antum melakukan belum sampai Idul Fitri bang, Idul Adha juga belum. Kalau takbir itu ya, itu karena orang awam tidak paham. Ya tapi takbir ini kan sendiri-sendiri. Jangan pula malam ini habis ngaji ambil mic antum takbiran. Apa enggak digerebek kan? Ini belum saatnya Idul Adha katanya. Karena mereka tidak paham bahwa takbir itu kalau Idul Adha disunahkan dari awal tanggal 1 sebenarnya dan diakhiri tanggal 13. Berarti lama tuh takbir itu harusnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu disebut ayyamul ma'lumat. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyebut bahwa tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 itu disebut afdalu ayyamid dunya, yang sudah saya katakan di awal, seafdal-afdalnya hari di dunia. Berdasarkan riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri. Seutama-utama hari di dunia adalah hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, karena di sana ada hari Arafah. Hari Arafah. Tanggal berapa hari Arafah? Tanggal 9. Itu hari Arafah. Karena orang-orang yang sedang haji lagi wukuf dia di sana. Dan kita tahu bahwa hari Arafah ini sangat istimewa bagi jemaah haji dan sangat istimewa juga bagi orang yang tidak haji. Bagi yang haji mereka sedang wukuf, bagi yang tidak haji mereka sedang berpuasa, yang disebut dengan puasa Arafah. Ketika Rasul ditanya pahalanya bagaimana wahai Rasul, kata Rasul, yukaffiru sanatal madhiyatal baqiyatah, bisa menggugurkan dosa setahun yang sudah berlalu dan setahun yang akan datang. Ini bagi kita yang tidak haji. Tapi bagi yang haji itu momen terbaik bagi mereka, karena haji itu ditentukan dengan Arafah. Disitulah Allah turun ke dunia, kemudian mengampuni dosa-dosa orang sebanyak itu, dan Allah berbangga dengan mereka di hadapan para malaikat, orang-orang yang sedang berada di padang Arafah itu. Kemudian juga yang kelima, anna fiha yaumun nahar, karena di 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada hari penyembelihan alias kurban. Dan ibadah kurban ini ibadah yang sangat istimewa ikhwan. Makanya Allah selalu sandingkan perintah kurban itu dengan salat. Tidak pernah Allah sandingkan dengan puasa, tidak pernah Allah sandingkan dengan zakat. Yang banyak Allah sandingkan kurban itu dengan ibadah salat. Kenapa? Kata Imam Ibnu Taimiyah, karena kalau kita bicara ibadah badan, tidak ada yang lebih istimewa dibandingkan salat. Tapi kalau kita cerita ibadah harta, maka tidak ada yang lebih istimewa dibandingkan kurban pada waktunya. Artinya pada waktunya tanggal 10 sampai tanggal 13 itu tidak ada amalan istimewa dibandingkan kurban. Ya. Ma'asyiral muslimin, dan ini pembahasannya panjang masalah kurban. Nanti besok pagi. Kemudian juga yang keenam, karena tadi terkumpul semua pokok-pokok ibadah yang tidak bisa terkumpul di luar bulan Dzulhijjah. Dan yang lebih mulia lagi adalah annahu yaumu ikmalid dini wa itmamun ni'mati, bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah turun ayat tentang kesempurnaan Islam. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 atau yang ma'ruf antum hafal, al yauma
akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kusempurnakan agama kalian. Hari ini kusempurnakan nikmatku untuk kalian. Hari ini kuredoi Islam sebagai agama kalian. Kapan ayat ini turun? Ayat ini turun di hari Arafah. Saat Nabi SAW di Bukit Arafah di hari Jumat. Ayat ini turun. Lah ketika ayat ini turun, orang-orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annakum taqra'una ayatan law nazalat fina ma'syaral yahud latakhadna dzalika ida, katanya. Kalian selalu membaca satu ayat dalam kitab kalian. Ketahuilah, kalau ayat itu turun bagi bangsa kami Yahudi, kami akan menjadikan turunnya ayat itu sebagai hari raya ulang tahun kami, katanya. Ketika itu Umar bertanya, inilah a'lamu haitsu unzilat wa aina unzilat. Oh, aku tahu ayat itu, dan aku tahu ayat itu turun kapan dan di mana ayat itu turun. Kemudian Umar pun menceritakan ayat itu turun di hari Arafah, di hari Jumat, di padang Arafah. Kemudian dia pun membaca al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Subhanallah, ini ayat yang sangat agung, ikhwan. Kenapa? Karena hanya satu-satunya agama yang sangat sempurna dan paripurna itu hanya Islam. Tidak ada agama yang lebih sempurna dibandingkan Islam, yang aturannya mencakup segala lini kehidupan manusia, dari yang remeh-temeh sampai yang besar sekali. Contoh yang remeh-temeh seperti yang dikatakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya Salman, kata orang Yahudi ini, apakah sahibukum, maksudnya sahabat kamu, maksudnya Rasulullah, yu'allimukum kulla syai'in hatta al-khira'ah, mengajarkan sesuatu sampai kepada urusan jamban? Kata Salman dengan bangganya, ajal yu'allimuna nabiyuna kulla syai'in hatta al-khira'ah. Ya tentu, sahabat kami, nabi kami mengajarkan segala sesuatu sampai kepada urusan remeh-temeh, masalah jamban pun diatur. Agama mana yang mengatur soal jamban coba? Masuk WC ada doanya. Masuk WC langkah kakinya dijelaskan. Keluar WC ada doanya, langkah kakinya pun dijelaskan. Coba dalam WC juga dijelaskan, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya. Agama mana yang mengatur sampai kepada urusan jamban coba? Lah kalau urusan jamban saja diatur, macam mana pula urusan yang lebih besar dibandingkan jamban? Urusan politik, urusan kekuasaan, lebih diatur lagi dalam Islam. Karena Islam agama yang sempurna. Karena ada orang yang kemudian hendak memisahkan urusan dunia itu dengan urusan agama. Muncullah pemahaman-pemahaman liberal. Pemahaman liberal yang ingin memisahkan antara agama dan dunia. Tidak bisa. Itu perkara yang mustahil dipisahkan. Karena Islam itu mengatur soal urusan dunia juga, bukan hanya sekedar agama saja. Urusan ekonomi ada aturannya, urusan perang ada aturannya, urusan muamalah ada aturannya. Itulah kesempurnaan Islam. Banggalah kita dengan sempurnanya Islam yang tidak berhajat kepada pengurangan dan tambahan. Sudah azan, kita somat, komat pula. Azan dulu aja. Silahkan azan dulu. Nanti kita lanjutkan sebentar setelah azan.